Yap, kami akan membuktikan bahwa ini adalah flagship Samsung yang terbaik yang bisa Anda beli sekarang. Ini adalah Galaxy S21 Ultra. Hitam. Yep, ini keren banget. Eksklusif. Bossy. Stunning. Marvelous. Wah, ini semua kata-kata yang bisa menggantikan kata keren bisa diucapkan ketika melihat ini. Kombinasi hitam ini, aduh, menggiurkan sekali. S21 Ultra diberikan hanya 2 pilihan warna, hitam dan silver. Namanya Phantom Silver. Yang silver ini nggak kalah keren. Kami lebih milih yang silver sebenarnya. Karena ada suatu alasan yang tidak bisa kami jelaskan di Yap, kami sudah menduga soal itu. Makanya kami pesan yang silver. Yang membuat bentuk S21 itu keren sekali adalah ini kamera bumpnya yang menyatu dengan bodi sampingnya. Sebenarnya ini walaupun ini sebenarnya bukan satu kesatuan, tapi ini unik. Dan kami pun sudah beli beberapa casing. Karena memang tidak diberikan casing dalam boxnya, hanya 4 item ini. Masih bagusan Apple dapat stiker. Kenapa cuma 2 ini? Buat tempelin di kaca mobil belakang. Tapi tetap Apple. Dan S21 ini menggantikan SIM slot menjadi di sebelah kanan sini. Perubahan ini membuat bolongan mic dan bolongan SIM ejector menjadi dekat. Yap, jadi ini ada 2 bolongan berdekatan. Ada 1 bolongan yang tidak didesain untuk dicolok. Tapi walaupun Anda secara tidak sengaja mencolok bolongan mic tersebut, kok mic? Ya benar mic. Itu tidak akan merusak mic Anda. Karena memang produsen smartphone sudah mendesain agar human error macam ini tidak fatal. Jadi aman ya dicolokin. Sekarang kita ke layarnya. Layarnya ini menggunakan Dynamic AMOLED. Kenapa kami sebutkan 2 kali? Iya, sesuai namanya. Dan ini bisa ganti-ganti resolusi. Dari resolusi kakak, lalu pakai silala, dan pakai kasut. Ini fantastis sekali. Iya, Samsung soal layar sudah tidak dapat diragukan lagi. Dan ini tidak seperti pendahulunya, S20 Ultra. Ini di resolusi tertinggi pun dapat mendapatkan. Ini bisa 120 Hz screen refresh rate-nya di resolusi tertinggi. Ini membuat layar yang sempurna buat main game dan konsumsi media. Dan ini layarnya bisa sampai 1500 nits. Wah, gila benar. Ini gokil. Walaupun ini bisa seterang itu, ini adalah layar handphone terbaik dengan power efisiensi terbaik yang pernah ada di smartphone. Yap, ini AMOLED terhemat yang ada. Walaupun dia bisa 120 Hz di resolusi tertinggi, ini bisa diturunkan hingga 10 Hz aja. Tergantung konten yang ditampilkan. Ini membuat Apple digigit beneran sama Samsung. Ini kami adukan dengan iPhone 12 Pro Max. Keduanya dimaksimalkan brightness-nya. Dan iya, iPhone emang bukan apa-apa buat S21 Ultra. Ngapain beli yang mahal? Apple. Ya memang agak kurang tesnya ini. Karena belakangan ini jarang dapat matahari. Mendung terus. Jadi ya macam ini kalau melihat keterangan agak mendung. Dan ini adalah Galaxy seri S pertama yang dapat menggunakan S Pen. Dengan adanya kompatibilitas dengan S Pen di seri S21 Ultra ini, menurut kami, ini membuat seri Note sudah tidak eksklusif lagi. Karena gini, ya memang secara ergonomis, S Pen di S21 Ultra butuh casing tambahan yang membuat genggaman menjadi lebih besar. Dan belum hadir S Pen yang berbluetooth buat S21 Ultra. Yap, S Pen Pro namanya. Ini belum dirilis. Menurut kami, langkah Samsung yang katanya menghilangkan seri Note adalah langkah yang baik. Kenapa?
Apakah Anda tahu berapa space yang dibutuhkan untuk menyimpan S Pen di dalam? Ya, segitu. Yang membuat sudah pasti ada yang terkorbani. Seperti baterai? Ya, walaupun Samsung pasti sudah memperhitungkan itu. Yang membuat seri Galaxy S ini, seri Galaxy S termenarik yang pernah ada. Dan ini latensinya pun diberikan persis seperti di Galaxy Note 20 Ultra. Samsung memang kali ini nggak main-main. Sekarang kita ke kameranya. Dan konfigurasinya pun kami suka sekali. Kamera paling atas ini ultra wide yang benar-benar wide. Dan ini tidak seperti pendahulunya. Ultra wide-nya ini autofocus, guys. Wah, dan ini membuat Anda bernostalgia dengan P30 Pro dan Find X2 Pro. Ini benar-benar Samsung mendengar kata-kata kami. Karena ini pun bisa sedekat ini fokusnya. Bisa ambil makro. Dengan mengaktifkan Focus Enhancer ini jadi otomatis pindah ke ultra wide yang bisa fokus sedekat ini. Ini benar-benar membuat panggilan bagi Anda, pengguna P30 Pro dan Find X2 Pro. Bisa merekam kucing meong Anda dari kedekatan. Mari kita coba iseng bandingkan makronya dengan Find X2 Pro. Yap, memang Find X2 Pro pun bisa mengambil makro. Tapi S21 Ultra, ini jarak makronya bisa lebih dekat lagi dibandingkan dengan Find X2 Pro. Oke, lanjut. Seperti biasa dihadirkan fitur Super Steady yang seakan-akan bisa ultra wide dan wide. Nope, ini hanya menggunakan satu kamera, yaitu ultra wide. Kita coba tutup kamera wide-nya. Kan, Super Steady hanya menstabilkan kamera ultra wide. Yang di-lock autofokusnya. Kenapa di-lock? Karena untuk mengurangi getaran. Yap, autofokus itu ada mekanismenya yang bisa membuat menjadi tambah getaran. Samsung mantap sekali dalam hal ini dan bisa merekam 60 frame per second Super Steady-nya. Ultra wide lawan Super Steady. Lalu main kameranya 108 megapiksel dengan ISOCELL Bright HM3 atau HM3. Ini generasi ketiga ya. Ya, pertama di Mi Note 10 Pro, Mi 10 dan S20 Ultra. Kedua di Note 20 Ultra. Dan ketiga di sini. Sekarang kami jadi penasaran, seperti apa kalau dibandingkan generasi pertama 108 megapiksel. Ayo kita adukan ini. Kok aneh? Di sini malah lebih detail di Mi Note 10 Pro. Tapi di penggaris ini bisa dibilang setara. Ini harusnya dibandingkan dengan S20 Ultra dan Note 20 Ultra sih. Yuk sekarang kita bandingkan dengan biangnya iPhone 12 Pro Max. Memang kami akui, taman kami tidak secerah yang kiri. Tapi kok iPhone hasilnya kayak garing gitu ya? Ini mah jauh dari warna aslinya. Setelah kami cek langsung, iPhone memang garing. Ya hasilnya pun jauh dari warna aslinya. Ini aneh sih. Entahlah, mungkin ada sesuatu di balik ini. Sekarang kita bandingkan pixel binningnya. Ya iPhone nggak akan menang soal ini. Oke lanjut.
Lalu ada kamera telefoto 3 kali optical zoom dan periskop 10 kali optical zoom. Ini konfigurasi mirip sama apa ya? Ya itu. Dan kamera periskopnya ini, ini kamera periskopnya udah generasi ketiga juga, yang kami bisa bilang ini terbaik yang ada di Indonesia sekarang. Karena ini kamera periskop 10 kali optical zoom yang jarak fokusnya terdekat yang pernah kami coba. Ini kami coba tangan kami luruskan, dan ini masih bisa fokus di tangan kami. Kamera periskop lain tidak akan bisa fokus dengan jarak sedekat ini. Dan juga, ketika zoom jauh, Anda bisa lock objek. Jadi mau segerak apapun tangan Anda, objek masih tertangkap. Ini mantep sih. Dan sekarang kita coba bandingkan dengan yang mempunyai 10 kali optical zoom juga. Ya memang mungkin secara besaran sensor masih menang P40 Pro Plus. Tapi Anda perhatikan gambar yang dihasilkan Huawei agak sedikit hazy atau berembun apabila dibandingkan dengan S21 Ultra. Karena memang teknologi periskopnya Samsung hanya 2 kali penggunaan cermin bisa mencapai 10 kali optical zoom. Ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Dan ini sampel video handheld. Huawei bisa sampai 30 kali zoom ketika video, dan Samsung hanya 20 kali. Dan ini bisa merekam 4K 60 di semua konfigurasi kamera. Dan ternyata, iya memang di semua jenis kamera bisa merekam 4K 60 frame per second. Tapi ketika direkam, tidak bisa pindah antar kamera. Hanya zoomnya per kamera aja, nggak bisa gonta-ganti kamera. Sayang ya, tapi hal ini selalu menjadi pertanyaan di kami. Apa pembatas yang menghalangi? Padahal di setting video lain, aman-aman aja. Hanya di 4K 60 aja nih nggak bisa. Tapi ya, bisa rekam 4K 60 frame per second di semua kamera pun, itu sudah sangat baik sekali. Dan kamera depan ini 40 megapiksel. Coba lihat, bisa sedetail ini. Dan ini ada 2 settingan, mau natural atau bright. Ini kameranya menarik sekali ya, tapi ya untuk membuktikan, harus ada sesi perbandingan, yang kami akan rilis video soal ini. Maka dari itu, subscribe channel kami apabila Anda belum, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan videonya. Nah sekarang kita ke performanya. Ini menggunakan 5 nanometer Samsung Exynos 2100 dengan memori LPDDR5. Unit kami ini yang 256 mendapati 12 GB LPDDR5. Wow! Dan ada yang lebih wow lagi, yang versi 512 diberikan 16 GB LPDDR5. Wah, ini udah killer di awal tahun 2021 ini. Kita tes seberapa cepat Exynos 2100 ini. Kita coba Anturu. Oke, overall S21 Ultra ini sudah feature proof dengan menghadirkan Wi-Fi 6E. Tapi ya ini hanya di versi yang Ultra. Bahkan router kami pun masih Wi-Fi 6, belum yang 6E. Harus beli lagi yang support Wi-Fi 6E. Dan ini adalah Samsung flagship yang sudah support 5G di Indonesia. Dari kedua itu membuat Anda ke depan aman dengan konektivitas apabila Anda berencana menggunakan ini untuk kedepannya. Memiliki konfigurasi kamera terlengkap untuk saat ini, support S Pen, bisa nulis-nulis, dan ada ultra wideband untuk protokol pengiriman data antar handphone, dan untuk mencari Galaxy Smart Tag Plus. Ya, ini belum hadir sekarang. S21 Ultra ini adalah device yang sangat cocok apabila Anda tidak memakai laptop. Karena ini support wireless DeX. Klik tombol I di kanan atas untuk menonton demonya. Dan lagi Samsung memang pinter meng-guide penggunanya dengan menambahkan fitur-fitur yang membuat ketertarikan khusus bagi para pengguna dan calon pengguna. Apalagi di masa pandemi ini,
sangat pas diberikan fingerprint under display. Ini mungkin fingerprint di layar yang kami paling nyaman untuk menggunakannya. Yang paling-paling membuat orang tidak mau update dan beli S21 ini adalah ketersediaan micro SD slot. Kenapa dihilangkan? Itu adalah keuntungan utama Anda, hai para pengguna Android. Kenapa dihilangkan Samsung? Ya memang ada solusi menyimpan di cloud yang harus bayar lagi per bulan. Ada sih yang gratis Google Foto, tapi bulan Juni tahun ini sudah tidak gratis lagi, harus bayar. Tapi sudah pasti menambah slot buat micro SD membuat handphone itu semakin dikit space untuk memuatkan komponen lain. Tapi ya mau diapain lagi? Mudah-mudahan keputusan ini bisa diterima. Ya asal jangan kejadian lagi seperti dulu waktu Galaxy S6 ke S7. Dan satu lagi, seperti yang Anda tahu, teknologi pencarsan di handphone Android adalah yang paling terdepan. Ada yang 30 menit charge udah full, bahkan ada yang di bawah 30 menit sudah full. Dengan menghilangkan charger bawaan, seperti langkah Apple pedit itu, membuat teknologi pencarsan canggih ini seperti diabaikan. Begitu aja. Yang menjadikan di S21 Ultra ini tidak hadir pencarsan super cepat itu. Ya memang kalau sudah kalah, si Apple pedit itu mengambil langkah yang benar-benar kejam. Apple. Jadi langsung cek link di deskripsi. Mohon dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe channel kami Motovlog dan Om Mobi. Share ke teman-teman Anda. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton.